Halo teman-teman, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang artificial intelligence dan ini adalah video yang kelima. Kepada teman-teman yang belum sempat melihat 4 video sebelumnya, kami sarankan untuk dapat juga melihat keempat video sehingga rangkaian penjelasan tentang artificial intelligence ini dapat lebih lengkap. Untuk khusus dalam video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi tantangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada 6, saya ingin membuat satu spesifikasi tentang 6 tantangan utama. Tentu di dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan-tantangan lain yang lainnya, tetapi kita di dalam kesempatan ini menfokuskan kepada 6 tantangan utama. Pertama adalah tantangan data tentunya, kualitas data, yaitu bagaimana kita mengumpulkan dan menggunakan data yang relevan untuk dapat mengajari mesin agar bisa menjadi solusi untuk tugas-tugas khusus yang dibuat untuk mesin tersebut. Setiap data yang tidak relevan dapat disebut juga sebagai noise, di mana data ini tidak akan membantu mesin untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Jadi sama seperti manusia yang berkembang sejak bayi hingga dewasa, demikianlah mesin harus diberikan data yang baik dan dapat berkembang sehingga dapat berkembang dengan baik. Beberapa contoh daripada permasalahan ini adalah misalkan kita ingin membuat satu model bagaimana memprediksi harga saham. Tentu akan sulit bagi kita apabila kita menggunakan data-data harga saham dari yang 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Tentu kita harus bisa melihat bagaimana data ini relevan dengan keadaan yang saat ini, sehingga gambaran tentang data di 25-50 tahun yang lalu sebagai contoh mungkin tidak bisa kita gunakan sebagai satu data untuk kita train, kita latih mesin tersebut apabila ia mempunyai tugas khusus untuk melakukan, sebagai contoh, melakukan prediksi. Contoh lainnya adalah misalkan bahasa. Tentu yang kita train adalah bahasa-bahasa yang relevan digunakan, mungkin bukan digunakan oleh masyarakat sekitar 50 tahun yang lalu, tetapi tentu yang harus digunakan adalah bahasa-bahasa yang relevan kepada satu bahasa yang digunakan sebagai conversation di 10 tahun atau 15 tahun belakangan. Nah, ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting karena apabila data yang kita kumpulkan tersebut penuh dengan noise, maka akurasi daripada kemampuan daripada artificial intelligence ini atau mesin ini menjadi lebih rendah. Baik, kita masuk kepada tantangan yang kedua adalah kemampuan komputasi dari mesin tersebut. Kita tahu bahwa artificial intelligence memerlukan kemampuan komputasi yang tinggi karena dia akan melakukan processing data yang sangat banyak, termasuk juga apabila hal itu dimasukkan ke dalam machine learning. Seperti kita ketahui bahwa mesin belajar daripada banyak data dan kualitas data, maka diperlukan kemampuan komputasi yang tinggi untuk melakukan proses data tersebut. Ini adalah persoalan hardware, dan kita cukup berterima kasih dengan perkembangan eksponensial kualitas komputer yang luar biasa sejak 10 tahun terakhir ini. Bahkan quantum computer yang mampu memproses data dengan kecepatan yang tidak terbayangkan sudah terus dikembangkan sejak 5 tahun yang lalu secara ekstensif. Sebagai perbandingan, untuk kemampuan komputer saat ini yang masih konvensional,
Untuk waktu proses selama 200 tahun, apabila sebagai contoh, dengan menggunakan komputer yang konvensional seperti saat sekarang ini, eee, katakan, dia diprediksi mampu untuk menyelesaikan, satu data processing selama 200 tahun, maka kuantum komputer akan mampu melakukannya hanya dalam 200 hari saja. Apabila kuantum komputer dapat dicapai, maka bisa dibayangkan bagaimana kemampuan AI akan berkembang. Jadi ini juga adalah tantangan. Saat ini AI mengalami tantangan karena, eee, kemampuan komputasi mesin belum terlalu baik. Namun demikian, kuantum komputer adalah, saat ini sedang terus dikembangkan dan tidak lama lagi akan diperkenalkan. Ini adalah satu terobosan besar, lompatan yang besar daripada, komputer dalam hal hardware. Kita akan bicara lebih panjang mungkin tentang quantum computer seperti apa di video lainnya. Nah, yang ketiga tantangan daripada AI adalah masalah integrasi, yaitu, AI dengan semua sistem software yang ada saat ini. Misalkan bagaimana AI bisa berkomunikasi dengan word processor, Excel sheet, televisi, mobil, sistem komputer di industri perbankan, dan lainnya yang ada saat ini. Dibutuhkan API atau Application Programming Interface yang lebih baik dan menyeluruh sehingga AI dapat diaplikasikan secara lebih luas. Salah satu faktor penting integrasi ini adalah kecepatan internet, dan dengan masuknya 5G, kita sekarang baru ada di level 5G generasi pertama, namun nanti akan masuk ke dalam, tidak lama lagi akan masuk ke 5G generasi ketiga dan kecepatan yang jauh lebih cepat. Bahkan 6G yang mempunyai peningkatan kemampuan hingga puluhan, bahkan ratusan kali dari 4G saat ini, maka integrasi AI akan semakin baik. Kita akan membahas lebih banyak tentang bagaimana 5G dan 6G, 6G dalam hubungannya dalam memproses atau melatih mesin dengan artificial intelligence. Oke, kita masuk ke tantangan yang keempat. Tentu tantangan yang keempat adalah sumber daya manusia. AI telah berkembang sangat pesat, demikian juga dengan berbagai metode dan teknik mengembangkannya, sehingga dibutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih banyak. Saat ini SDM yang tersedia, khususnya di negara-negara yang masih belum terlalu baik dalam mengembangkan AI, di dalam industri-industrinya, selalu mengalami persoalan dengan SDM. Karena SDM yang tersedia masih sangat terbatas, yang membuat aplikasi AI tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan lebih cepat. Tentu ini juga menjadi masalah. Nah, kita masuk ke dalam masalah yang kelima. Kita bisa sebutkan juga ini ada hubungannya dengan kualitas data yang tadi. Tetapi ini lebih kepada permasalahan tantangan bias, di mana data yang ada di dalam keputusan, setiap keputusan dan perilaku manusia atau lainnya adalah data yang kita input kepada mesin, dan tidak bisa dihindarkan manusia cenderung bias di dalam keputusannya karena latar belakang dan persoalan-persoalan lainnya. Maka data yang bias akan menjadi input kepada mesin, sehingga mesin akan menghasilkan output yang juga bias. Berbagai teknik sedang dikembangkan untuk mengurangi pengaruh bias atau bias, dan di mana diharapkan mesin justru dapat memperbaiki keputusannya di masa mendatang. Sebagai contoh, katakan kita ingin membuat satu yang sekarang juga banyak yang sedang mengembangkan, yaitu persoalan implementasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ke dalam mesin yang dapat bertindak menjadi hakim. Ini juga menjadi satu
diskusi dan juga satu terobosan yang hendak dibuat, dan banyak lembaga-lembaga ternama sedang membuat hal tersebut. Harapannya apabila AI dapat bertindak sebagai hakim di dalam keputusan-keputusannya, membuat keputusan-keputusan persengketaan dan lainnya, maka keputusan ini akan jauh lebih konsisten, jauh lebih baik. Persoalannya bagaimana AI dapat belajar untuk membuat keputusan. Tentu menggunakan semua keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh manusia. Sementara keputusan-keputusan di dalam perkara yang dibuat oleh hakim-hakim daripada manusia, kita tahu banyak sekali mengalami bias atau tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga dalam konteks ini, apabila data-data itu dimasukkan sebagai input untuk melakukan training atau pelatihan kepada mesin, maka keputusan yang bias ini pun akan dilakukan oleh mesin tersebut. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan karena bagaimana caranya agar mesin tersebut bisa di dalam melihat variabel-variabelnya, tentu harus kita masukkan rule base di dalamnya, sehingga ia justru walaupun mendapat input daripada data training, tetapi dia juga bisa mengkoreksi dirinya atau memperbaiki berdasarkan parameter-parameter yang dibuat, sehingga keputusan masa lalu yang bias yang dilakukan oleh manusia bisa diperbaiki di dalam keputusan-keputusan mendatang. Tentu ini masih terus dalam riset yang mendalam, karena ini juga adalah terobosan yang sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tantangan yang keenam. Tantangan keenam adalah strategi implementasi AI ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Saat ini menjadi permasalahan yang memang tidak mudah untuk diselesaikan. Ini sama seperti halnya dengan transformasi digital yang juga mengalami banyak masalah dalam beberapa tahun belakangan ke dalam banyak organisasi profit dan juga organisasi non-profit, termasuk birokrasi dalam pemerintahan. Implementasi AI akan memberikan dampak kepada perencanaan SDM. Ini juga menjadi satu persoalan. Semakin tinggi otomasi, sehingga semakin berkurang kebutuhan manusia sebagai operator prosesnya. Organisasi juga akan berubah, termasuk juga misalkan adanya perubahan dalam proses inventory, proses penjualan, layanan pelanggan, dan lainnya. Sebagai contoh adalah call center misalkan. Sekarang ini perubahan AI kepada call center sudah semakin kuat hembusannya karena banyak AI sudah bisa dilatih untuk dapat berkomunikasi seperti layaknya menggunakan bahasa sehari-hari dan mempunyai satu mesin learning yang baik, mampu belajar, mengembangkan dirinya, sehingga dapat melayani selayaknya seperti seorang manusia di dalam call center melayani pelanggan. Namun secara prinsip perusahaan harus segera melakukannya, karena apabila tidak data kompetitif, maksud kami adalah bagaimanapun juga perusahaan tetap harus melakukan perencanaan perubahan organisasinya untuk mengimplementasikan AI, karena mereka akan semakin rendah daya kompetisinya apabila mereka hendak tetap relevan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang misalkan mereka juga sudah mulai mengimplementasikan AI. Karena banyak studi menjelaskan bahwa operational cost yang menggunakan AI, otomasi yang menggunakan AI, umumnya mereka bisa mengurangi biaya-biaya operasional hingga sampai ke 60% sampai 70%. Dan tentu hal ini harus menjadi pertimbangan sungguh-sungguh daripada setiap perusahaan untuk mereka bisa terus tetap kompetitif, bersaing sebelum semuanya menjadi terlambat. Demikianlah penjelasan kita lebih jauh tentang bagaimana AI
dan juga tantangan-tantangannya, baik dari sisi hardware, implementasi, strategi, organisasi, dan lainnya. Tentu masih banyak lagi secara spesifik yang akan dihadapi dalam pengembangan AI di dalam industri-industri ada saat ini. Baik, kita akan melanjutkan untuk di video berikutnya, lebih detail tentang pendekatan apa saja yang bisa dilakukan dengan artificial intelligence, dan itu akan sangat menarik. Terima kasih atas video ini, sudah mendengarkan kami. Kiranya para teman-teman mendapatkan banyak manfaat. Stay healthy, stay safe semuanya, and have a great day.